Assalamualaikum, saya Kuamila Jauza Mantika, mahasiswi FKIP UHAMKA Prodi PGSD. Sekarang, kita akan mempelajari tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, apakah ada yang tahu jenis-jenis dari lingkungan? Mari kita lihat. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Selanjutnya, ada macam-macam lingkungan alami. Yang pertama adalah hutan. Hutan merupakan kumpulan pepohonan, terutama pepohonan yang tumbuh secara alami. Hutan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan sangat bermanfaat bagi manusia, karena hutan merupakan sumber makanan, kayu-kayuan, dan obat-obatan. Hutan juga tempat perlindungan hewan dan tanaman langka. Selanjutnya adalah laut. Laut merupakan perairan yang lebih sempit dari samudera dan terdiri atas laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi dua, yaitu laut transgresi dan laut insgresi. Selanjutnya adalah gunung. Gunung merupakan tanah yang menjulang sangat tinggi. Bentuknya hampir sama seperti bukit, namun ukurannya lebih besar dan lebih tinggi. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Puncak pada gunung berbentuk seperti kerucut atau piramida. Biasanya, lahan sekitar gunung banyak dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada cara menjaga lingkungan alami. Yang pertama, yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman lahan hutan yang gundul. Pengerjaannya biasanya pada hutan. Kemudian, yang kedua adalah membuat terasering. Terasering dimaksudkan untuk melandaikan permukaan lereng. Lereng yang curam, kemudian kita buat secara berundak-undak. Setelah jadi, barulah kita bisa menanaminya dengan pepohonan. Yang ketiga, ada melestarikan sumber air. Bagaimana caranya? Cara menjaganya dengan tidak membuang sampah ke sungai, danau, ataupun laut, baik berupa sampah biasa, sampah rumah tangga, ataupun limbah beracun. Berikut merupakan penampakan dari cara menjaga lingkungan alami. Ada membuat reboisasi, membersihkan sungai, dan juga terasering. Setelah kita mempelajari lingkungan alami, maka sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan tersebut adalah bentuk adaptasi manusia terhadap alam, yang tujuannya untuk kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya ada macam-macam lingkungan buatan. Yang pertama adalah jalan. Jalan merupakan penghubung antar tempat. Jalan merupakan sarana transportasi.
Jalan dibuat bertujuan untuk memudahkan perpindahan manusia. Selanjutnya, yang kedua ada taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan, tetapi memang sengaja dibuat asri dan sealami mungkin. Taman biasanya dimanfaatkan untuk penghijauan dan tempat rekreasi. Selain itu, taman juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Selanjutnya, ada sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah yang dilengkapi oleh lapangan olahraga, dan juga taman. Selanjutnya adalah sawah. Sawah merupakan lahan tempat menanam padi. Sawah ada yang dibuat di lahan yang datar, ada pula di lereng bukit. Sawah di dataran landai dibuat secara berpetak-petak, sedangkan sawah yang ada di lereng bukit dibuat secara berundak-undak. Setelah macam-macam lingkungan buatan, mari kita mempelajari cara menjaga lingkungan buatan. Yang pertama adalah membersihkan jalan dari sampah, semak belukar, dan menambal jalan yang rusak ataupun berlubang. Tujuannya agar jalan bisa tetap terjaga secara baik. Yang kedua adalah tanaman yang berada di taman tidak boleh dirusak. Caranya dengan melindunginya menggunakan pagar atau bisa juga melakukan penataan ulang oleh tanaman-tanaman yang rusak. Yang ketiga yaitu cara memelihara sekolah. Cara memelihara sekolah dapat dilakukan dengan membersihkan bangunan, membersihkan dari sampah, dan melakukan penghijauan. Biasanya dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir adalah merawat lingkungan sawah. Bagaimana caranya? Dengan cukup tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan air, dan menyemprotkan cairan anti hama. Berikut merupakan penampakan cara menjaga lingkungan buatan. Ada menjaga kebersihan jalan, menjaga kebersihan sekolah, dan juga menjaga kebersihan taman. Dan jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik, adik-adik sekalian, kita telah mempelajari kedua lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sekarang, mari kita bermain kuis. Soal pertama. Lingkungan terbagi dua, yaitu lingkungan titik-titik dan titik-titik. A. Alami dan buatan. B. Basah dan kering. C. Nyata dan buatan. Jawabannya adalah A. Alami dan buatan. Soal kedua. Manakah yang merupakan contoh lingkungan alam? A. Gambar bukit. B. Gambar sawah. C. Gambar jalan. Jawabannya adalah gambar bukit. Soal ketiga. Gambar di atas merupakan sarana A. Perdagangan. B. Olahraga. C. Perhubungan. Jawabannya adalah
C. Perhubungan. Soal keempat. Manakah yang merupakan contoh lingkungan buatan? A. Gambar gunung. B. Taman. C. Gambar bukit. Jawabannya adalah B. Taman. Soal kelima. Manfaat dari hutan adalah A. Penghubung antar tempat. B. Tempat belajar mengajar. C. Tempat perlindungan hewan dan tanaman langka. Jawabannya adalah C. Tempat perlindungan hewan dan tanaman langka. Jika kalian menjawab benar semua, maka skor kalian adalah 100. Jika kalian menjawab salah satu, maka skor kalian adalah 80. Dan selanjutnya. Kita telah memahami materi tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan, dan juga kita telah menyelesaikan kuis. Saya harap materi ini bisa membantu kalian untuk lebih bisa memahami makna dari lingkungan alami, lingkungan buatan, serta cara menjaga lingkungan keduanya. Jangan lupa videonya untuk di komen, untuk di subscribe, dan jangan lupa di like. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.